Salam sejahtera, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki tahun yang baru, saudara, tahun 2022. Firman Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, mari saudara kita mengisi hari-hari di tahun yang baru ini dengan renungan refleksi Gema. Kita bisa memulainya sejak hari pertama di tahun yang baru ini. Niscaya firman Tuhan bisa memberikan kesegaran yang baru dalam jiwa kita. Selamat tahun baru tahun 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur jika hari ini kita kembali dapat diberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika kesempatan yang indah di awal tahun ini kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami rindu supaya firman Tuhan kembali dapat berbicara kepada kami untuk menuntun kami Tuhan, untuk memulai tahun yang baru bersama dengan Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari, semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami serahkan waktu ini, berbicaralah dan berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil oleh Gema melalui 1 Tawarik pasal yang pertama dari ayat yang 1 hingga ke 54. Namun saudara, saya tidak akan membacakannya bagi kita ayat-ayat ini karena bagian ini menuliskan nama-nama dari keturunan Adam sampai Abraham, bahkan keturunan dari raja-raja Edom. Nah saudara, saya menghimbau untuk saudara membacanya di rumah, memperhatikan dengan baik setiap nama yang ada di dalam pasal ini, dan kita akan merenungkan bersama-sama atau akan melihat apa yang dapat kita pelajari dari silsilah atau keturunan yang diceritakan, yang ditulis di dalam bagian firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang, bahkan setiap kita pastinya mendambakan keluarga yang ideal. Yaitu di mana saudara, keluarga setiap anggotanya, yaitu istri, suami, dan anak-anak, masing-masing benar-benar memahami dan menjalankan peran yang diberikan Allah di dalam kehidupannya. Namun sayangnya saudara, sangat sulit untuk menemukan keluarga yang ideal semacam itu. Bahkan buku-buku autobiografi tokoh-tokoh yang terkenal pun pada umumnya hanya menceritakan sebagian kecil kehidupan keluarga dan biasanya hanya mencatat hal-hal yang positif. Nah saudara, dari pasal 1 hingga pasal 9 kita akan melihat atau kita diperlihatkan sebuah panorama daftar keturunan yang panjang dari Adam sampai mereka kembali dari pembuangan di Babel ke tanah Yehuda. Nah di pasal 1 bagian yang kita baca hari ini saudara, penulis kitab Tawarik melukiskan sebuah panorama keluarga nenek moyang bangsa Israel yang terdiri dari 4 kelompok yang besar. Yaitu yang pertama saudara, daftar keturunan Adam sampai anak-anak Nuh yang saudara bisa lihat di dalam ayat yang pertama hingga yang keempat. Kemudian yang kedua adalah daftar keturunan anak-anak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Abraham adalah keturunan dari Sem. Itu saudara bisa lihat di dalam ayat yang kelima sampai 27. Dan yang ketiga adalah anak-anak Abraham dan daftar keturunan Abraham dari gundik-gundiknya. Yang saudara bisa lihat dari ayat 28 sampai dengan 33. Yang keempat saudara yaitu anak-anak Ishak dan daftar keturunan Ishak dari Esau yang ada di dalam ayat 34 sampai dengan 42. Nah saudara, dari keempat daftar keturunan tersebut tidak banyak tokoh seperti Nimrod yang disebut berkuasa di bumi. Itu saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-10. Dan sebagian nama di dalam bagian ini menunjukkan kepada kita ada orang-orang yang sederhana,
bahkan boleh dikatakan tidak ideal di mata Allah, saudara. Orang-orang pilihan yang mendapatkan kasih karunia Tuhan secara khusus pun seperti Nuh, Abraham, Ishak, Yakub atau Israel memiliki banyak kelemahan, bahkan banyak sekali kekurangan, saudara. Akan tetapi di sini kita melihat bahwa melalui keturunan mereka lah Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus akhirnya dilahirkan. Seandainya kita mungkin membuat, saudara, sebuah panorama foto anggota keluarga besar kita dan memperhatikan setiap anggota di dalam keluarga kita, tentunya saudara kita pun akan menemukan atau akan dapat melihat ada catatan kaki di dalam benak kita yang menunjukkan betapa tidak idealnya keluarga kita di mata Tuhan. Kita tidak ada bedanya dengan keluarga-keluarga dari keturunan Adam ini, saudara, yang juga banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak sekali hal-hal yang kurang ideal. Akan tetapi di sini kita melihat, saudara, bahwa sekalipun dalam keadaan yang demikian, Tuhan mau memakai keturunan Adam yang tidak ideal itu, bahkan keturunan keluarga kita yang tidak ideal, yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan itu, untuk apa? Untuk meneruskan warisan iman, yaitu Injil Kristus. Di mana Roh Kuduslah yang sanggup untuk melepaskan keluarga kita dari ikatan atau belenggu dosa yang membuat kehidupan kita itu menjadi tidak ideal. Karena itu kita sungguh bersyukur atas karya Roh Kudus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, di mana Roh Kudus sanggup, saudara, untuk mengubah catatan sejarah yang begitu kelam dari keluarga kita menjadi catatan sejarah keluarga kerajaan Allah. Dan tentunya itu akan dapat terus ada di dalam catatan keluarga kita bila kita memberi diri untuk diubah oleh Roh Kudus. Dan jika kita terus memberitakan Injil itu yang telah mengubah kehidupan kita kepada keturunan-keturunan di dalam keluarga kita. Sehingga, saudara, sejarah keluarga kita menjadi satu sejarah keluarga yang benar-benar dapat mewariskan iman. Bukan hanya kepada keluarga kita sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, saudara, mari kita melihat kembali catatan sejarah keluarga kita. Sejarah iman atau sejarah macam apakah yang telah kita catat atau yang telah kita wariskan di dalam kehidupan keluarga kita? Apakah kita menjadi bagian di dalam sejarah keluarga kita yang dapat benar-benar menyatakan bahwa Kristus ada di tengah-tengah keluarga kita, bahwa Kristus telah mengubah keluarga kita sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Karena itu, saudara, mari terus libatkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita sehingga catatan sejarah benar-benar menjadi sebuah catatan sejarah keluarga yang dapat mempermuliakan nama Tuhan di sepanjang waktu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami memiliki keluarga dari nenek moyang kami hingga pada saat ini, di mana kami bersyukur untuk garis keturunan yang boleh Tuhan berikan di dalam keluarga kami masing-masing. Dan kami mengambil bagian di dalamnya. Dan kami rindu kami yang telah diubahkan oleh Roh Kudus, kami yang telah mengenal Tuhan, menjadi bagian di dalam catatan sejarah keluarga kami masing-masing, untuk benar-benar Tuhan menuliskan atau menorehkan sejarah keluarga yang dapat memuliakan Tuhan. Dan sejarah keluarga yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu tolong kami Tuhan, kami menjadi bagian di dalam keluarga kami yang harus menyatakan Kristus hidup. Sehingga kami menjadi keluarga-keluarga yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Refleksi Gema kita pada hari ini selesai. Selamat tahun baru. Selamat menyongsong dan menikmati hari-hari yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.